Baiklah para mahasiswa, kita mulai perkuliahan petang hari ini diawali dengan menyampaikan Pangastunkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik mahasiswa, pada perkuliahan ke-7 ini, mata kuliah manajemen pelayanan publik, kita akan melanjutkan perkuliahan yang ke-6 kemarin. Kemudian pada malam hari ini, petang hari ini, kita akan berbicara tentang standar pelayanan minimal. Pak Agus, bukakan screen-nya. Terbaca oleh kalian? Belum? Sebentar. Terbaca oleh kalian? Terbaca mahasiswa? Terbaca, Pak. Baca, Pak. Nah, ketika kita berbicara, kemarin kita sudah bicara tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Kemudian hari ini kita akan membicarakan tentang standar pelayanan minimal. Sebelum masuk ke sana, Pak Agus ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa ketika kita berbicara pelayanan publik, yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita stressing bersama, bahwa layanan publik itu tidak hanya diberikan oleh institusi publik, tetapi ada juga ruang yang dilakukan oleh pihak swasta atau korporat. Tetapi kita hanya membahas yang dilakukan oleh institusi publik. Itu yang paling penting. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena kita berbicara negara hadir memberikan layanan publik terbaik kepada citizen warganya, kepada publik, maka di sana ada aturan kelembagaan yang dibuat. Ya. Ada aturan kelembagaan yang dibuat berkaitan dengan pelayanan publik itu. Sehingga antara institusi yang memberikan pelayanan dan yang dilayani ada guidance-nya. Ada acuan mereka. Di pihak lain, pemberi layanan memahami apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana standar mereka memberikan layanan. Demikian juga publik. Publik memahami apa yang menjadi hak mereka dan termasuk juga apa yang menjadi kewajiban mereka berkaitan dengan layanan publik. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, di era sekarang, apalagi sekarang informasi itu arusnya deras sekali dan hitungannya detik, sepersekian detik arus informasi itu. Nah, di titik ini saya ingin mengatakan ada hal yang harus diketahui oleh publik. Jadi mereka tidak semata-mata menuntut haknya, tetapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, hal ini yang sekarang menjadi PR besar kita di tempat kita ini. Karena publik itu cenderung mereka selalu menuntut hak, tapi kewajiban diabaikan. Contohnya misalnya, kewajiban dia membayar pajak misalnya. Pajak katakanlah. Itu kerap masih menimbulkan masalah. Sehingga di ruang ini, negara itu hadir misalnya memberikan ruang komplain kepada mereka. Bagi mereka yang ingin memperoleh keringanan pajak, bisa mengajukan permohonan keringanan. Nah, itu salah satu contoh konkret berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Bisa dipahami? Saya pahami. Nah, kembali ke slide kita. Jadi aturan kelembagaan perlu ada dalam penyediaan layanan publik itu. Yang kita bahas pada malam hari ini tentunya institusi publik. Itu yang perlu dicermati. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita review kembali. Jadi ketika kita berbicara peran negara tadi berkaitan dengan pelayanan publik, sampai pada nanti kita akan membahas tentang standar pelayanan publik. Yang perlu dicermati oleh kita semua ada beberapa hal atau aspek. Yang pertama, silahkan dibaca slide-nya. Akuntabilitas pelayanan publik. Nah, akuntabilitas ini tentunya sangat berkaitan dengan standar pelayanan publik, termasuk dengan
prinsip-prinsip pelayanan publik. Akuntabilitas inilah yang setiap tahun dilakukan, setiap tahun dieksekusi untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap standar pelayanan publik. Termasuk standar pelayanan minimal. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Oke. Nah, ini tentunya ketika kita menggunakan pendekatan konseptual atau ilmiah. Ya, itu yang perlu dicermati. Nah, kemudian aspek yang kedua atas citizen charter dan peranannya seperti apa. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Nah, berikutnya, silakan kalau akuntabilitas ini pengukuran merupakan pemberian informasi pengungkapan atas aktivitas, akuntabilitas, penghitungan, pengukuran bagaimana kualitas layanan publik. Silakan nanti kalian baca slide-nya karena kita akan mengarah ke standar, fokus pada standar. Berikutnya citizen charter dan peranannya, suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Nah, ini yang kemarin kita bahas tentang NPG kemarin, New Public Governance. Jadi ketika kita bicara citizen charter, berarti fokusnya kepada klien, kepada citizen, kepada publik. Bagaimana layanan yang diberikan kepada mereka, ya, sehingga ada akuntabilitas. Kemudian hari ini di negeri kita ini setiap tahun dilakukan pengukuran kualitas layanan publik. Kemudian fakta di lapangan setelah reformasi muncul yang namanya lembaga ombudsman. Ini hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal, kemudian pelayanan publik, kemudian prinsip-prinsip pelayanan publik. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Bagus menjelaskan standarnya. Ada, silakan. Belum ada? Belum ada? Belum, Pak. Oke, Bagus lanjutkan. Nah, berkaitan dengan standar pelayanan minimal, kita perlu review dulu standar pelayanan publik. Apa saja aspek-aspek atau dimensi yang harus dipenuhi? Yang pertama, prosedur pelayanan. Jadi berkaitan dengan prosedur pelayanan, ini berarti harus ada di setiap unit yang memberikan layanan itu ada standar operasional prosedur. Di dalam dokumen standar operasional prosedur harus dijelaskan apa produk yang dibuat, apa produk yang dibuat untuk publik itu, layanan apa yang dibuat untuk publik. Apakah administrasi kependudukan, apakah misalnya jasa pelayaran, misalnya jasa penerbangan, jasa angkutan darat, misalnya ada Damri misalnya. Itu yang perlu dicermati. Jadi prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan. Proses pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Termasuk pengaduan, ada ruang pengaduan. Jadi kembali ke standar operasional prosedur, itu harus jelas. Bukan hanya unitnya, tetapi siapa-siapa pegawai yang terlibat memberikan layanan. Level-level organ institusi, level-level institusi itu tahapan apa saja. Misalnya mulai dari front office, misalnya kita ambil contoh administrasi kependudukan, pembuatan KTP. Misalnya di pelayanan terpadu satu pintu misalnya. Jadi di front office tugasnya apa? Kemudian di loket tugasnya apa? Loket berhubungan dengan pegawai yang mana? Pegawai tadi berhubungan dengan untuk pengambilan registrasi di mana? Sampai detail dijabarkan, dijelaskan berapa jam, berapa hari KTP itu bisa keluar. Nah, contohnya seperti itu. Itu bicara tentang prosedur pelayanan dan di dalamnya ada standar operasional prosedur. Bisa dipahami?
mahasiswa? Sama. Oke. Nah, kemudian yang paling penting dan saya harap Anda ingat, jadi ketika kita berbicara unit layanan institusi publik, tempat menerima layanan, di tempat itu harus terpajang, harus terpampang standar operasional prosedur. Karena itu menjadi semacam guideline, petunjuk, tidak hanya bagi mereka pemberi layanan, tetapi juga bagi masyarakat yang dilayani. Jadi masyarakat bisa membaca apa saja SOP-nya itu. Jadi ketika terjadi masalah dalam proses layanan, mereka mengetahui di mana mereka komplain. Itu manfaat adanya SOP. Bisa dipahami? Nah, ketika SDM, indeks pembangunan manusia, kualitas SDM kita sudah bagus, memahami SOP, jadi tidak semua masalah layanan publik harus langsung dilaporkan ke ombudsman. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi di tahapan mana terjadi komplain, di tahapan mana dalam SOP itu mereka merasa tidak puas, mereka memahami di mana mereka melakukan komplain. Di level mana mereka akan melakukan komplain? Apakah di front office, apakah di loket 1, apakah di atasan petugas loket, atau di pimpinan unit? Itu salah satu manfaat adanya SOP. Bisa dipahami, mahasiswa? Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada apa belum? Belum, Pak. Belum. Bagus, lanjutkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, namamu siapa, Nak? Mahasiswa. Namamu, langsung. Namamu siapa? Mahasiswa, jangan buang-buang waktu. Siapa namamu? Halo? Halo? Halo, mahasiswa? Halo? Halo, Pak. Siapa yang bertanya tadi? Silakan. Silakan laki-laki tadi yang bertanya siapa? Lanjutkan. Saya Pak Febri Ya. Makul, Pak. Apa Febri? Silakan langsung Febri. Tadi sebelumnya mohon maaf Pak, tadi terkendala jaringan agak tersendat. Ya, terus. Ya, ini berkaitan dengan prosedur pelayanan kita Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prosedur pelayanan administrasi di negara kita ini cukup dibilang cukup terbelit-belit ya Pak. Ya. Misalnya ketika kita mengurus surat izin usaha misalnya, itu sebelum surat izin usahanya keluar itu banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Misalnya surat pengantar dari RT untuk dibawa ke kelurahan, ataupun dari kelurahan langsung ke kecamatan, baru ke dinas perizinan. Itu saya amati karena waktu PKL di lapangan, kebetulan di tempat saya PKL itu hal tersebut benar-benar ada Pak. Maksudnya untuk pengurusan dokumennya benar-benar terbelit-belit, tetapi ujung-ujungnya dokumen yang disuruh untuk dikumpulkan itu hanya sebagai formalitas. Itu dokumennya benar-benar tidak dipakai, hanya untuk formalitas saja. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa jalan keluar dari persoalan tersebut, Pak? Bagus, untuk prosedur pelayanan, agar tidak terbelit-belit di prosedur administrasi kita. Di tempatmu PKL di daerah mana? Di Manggarai, Pak. Di Manggarai. Manggarai mana? Barat apa? Manggarai Tengah, Pak. Manggarai Tengah. Oke. Jadi ini pertanyaan, tolong yang lain didengar. Pertanyaan Febri Makul ini bagus. Jadi bagaimana cara memotong administrasi yang berbelit-belit? Jadi salah satu yang dilakukan oleh negara, pemerintah pusat, di pemerintahan sekarang, ini kita harus fair.
Ini hal yang bagus. Ada aplikasi yang namanya OSS. Jadi aplikasi OSS ini aplikasi yang digunakan untuk memproses perizinan usaha. Nomor induk berusaha NIB. Sebagaimana yang diketahui, yang dikatakan oleh Febri tadi, tolong yang speakernya hidup dimatikan. Dengarkan, ini penting karena Anda akan berinteraksi dengan aplikasi ini nanti. Nah, aplikasi ini kan kita sebenarnya pertama menerapkan aplikasi OSS, server yang membantu proses perizinan secara nasional. Fakta di lapangan yang terjadi sangat benar yang dikatakan oleh Febri. Untuk bisa mendaftar di OSS, itu dokumen-dokumen hard copy-nya, yang dokumen print-printannya yang diteken oleh perangkat aparat di level bawah, mulai dari desa sampai kecamatan. Memang hari ini persyaratannya seperti itu. Nah, lalu apakah kejadian ini masih menimbulkan masalah? Sangat menimbulkan masalah, masih menyisakan masalah, karena sebagaimana yang dikatakan Febri tadi, dokumen itu dijadikan persyaratan untuk mengupload di aplikasi OSS. Sehingga jika tidak ada dokumen itu, berarti izin tidak bisa diproses. Nah, lalu caranya seperti apa? Ini pertanyaannya Febri. Caranya ke depan, kita harus menguatkan lagi database kependudukan kita. Database kependudukan ini harus bisa diakses oleh siapapun juga, tidak hanya oleh institusi publik. Jadi ke depan, ketika nomor induk kependudukan kita sudah bagus, terkoneksi dengan semua dokumen atau data, misalnya data NIK itu terkoneksi dengan data usaha dan lain sebagainya, maka apa yang menjadi persyaratan mengupload itu, bisa dipangkas. Itu salah satu solusinya. Karena kalau itu tidak kita lakukan, sama saja proses untuk memperoleh izin itu masih berbelit-belit. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami, mahasiswa? Nah, fakta di lapangan, memang sampai dengan hari ini, database kependudukan kita belum terkoneksi dengan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan atau data-data yang lain. Nah, sambil jalan, mudah-mudahan negara, pemerintah pusat bisa mengarahkan polisi kebijakannya dia bagaimana memperbaiki database ini. Sehingga dokumen-dokumen yang tidak penting itu tidak perlu menjadi persyaratan permohonan izin untuk pengisian aplikasi OSS. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita harus perhatian fokus kepada database kita. Maka dari itu, praktek di Indonesia misalnya, pemerintah pusat sudah menerbitkan yang namanya Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Ini berarti Perpres sudah berjalan 3 tahun, tetapi sampai dengan hari ini kita masih perlu untuk menguatkan pemikiran kita, tindakan kita untuk mensukseskan Satu Data ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Febri, bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke. Dan saya berkaitan dengan pertanyaan ini dan kaitannya juga dengan bagaimana kita memberikan layanan maksimal. Saya ingin ketika kalian nanti ada yang menjadi pejabat, bekerja di sektor pemerintahan, hal yang paling pertama kalian perhatikan adalah database. Apakah database lembaga atau institusi tempat Anda bekerja itu sudah bagus? Karena segala sesuatunya akan bersumber dari database. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, karena data inilah sebenarnya rujukan pertama Anda untuk merumuskan rencana kebijakan. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Yang perempuan, silakan. Martini NPM 037 Pak. Ya, Tadi kan Martini Bapak ya. bilang untuk pengaksesan database itu kan bisa melalui NIK ya. Ya. Apa komentar Bapak mengenai ada statement baru yang dari Dukcapil itu yang pengaksesan dokumen itu untuk NIK itu yang kena tarif sekarang Pak? Akan, belum ya, baru akan. Makasih. Oke. Ini dia. Saya harus berbicara kebenaran ini ya. Meskipun mungkin tidak nyaman buat orang-orang yang bekerja atau mengabdi kepada sebuah rezim. Karena mungkin Anda ada yang berteman dengan saya di sosial media. Pak Agus punya prinsip. Pak Agus ini dosen PNS. Jadi saya digaji oleh negara. Saya digaji oleh pemerintah, dalam artian pemerintah lembaga, bukan pribadi, bukan pejabat. Jadi saya harus loyal kepada pemerintah dan negara. Tetapi ketika ada oknum pejabat mengambil kebijakan yang anggapan saya tidak benar, saya harus berani bicara. Karena yang karena Pak Agus loyal pada institusi, dalam hal ini negara, pemerintah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau orang pejabat itu kan bisa saja salah. Nah, ini di titik ini saya sering menemukan perbedaan dengan kawan-kawan saya. Ya. Nah, berkaitan dengan NIK diakses, rencananya akan membayar. Ini sebenarnya ada sebabnya. Salah satu sebab yang saya duga, Pak Agus duga, karena memang keadaan keuangan negara kita hari ini tidak baik-baik saja. Sehingga, Anda bisa baca, Anda bisa cari di Google, sehingga untuk memperoleh uang negara kita, itu ada sektor-sektor penerimaan negara. Mulai dari cukai ekspor mungkin, kemudian impor, kemudian pengenaan pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Salah satunya mungkin ini baru gagasan ide. Bagi mereka yang akan mengakses NIK, rencananya akan dikenakan. Nah, ini sebenarnya kalau pandangan Pak Agus, nomor induk kependudukan yang notabene ini kebutuhan publik untuk menyelesaikan administrasi kependudukannya. Seharusnya negara tidak melihat itu. Bukan itu yang menjadi perhatian dia untuk bahasanya sebagai sumber penerimaan negara. Karena klaster masyarakat kan beda-beda. Ada yang elit, ada yang menengah, ada yang kelas bawah. Meskipun pembiayaannya hanya 1.000 mungkin pada saat satu kali mengakses, rencananya. Tetapi itu sebenarnya hal yang kurang etis lah pandangan saya. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa dipahami? Ya. Seharusnya kan negara mencari sektor-sektor lain yang ada kaitannya dengan penerimaan personal pribadi, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Artinya kan publik menerima sesuatu dari transaksi itu. Kalau NIK ini memang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar oleh publik. Meskipun nilainya mungkin murah 1.000, tetapi kan ketika ini dibawa ke ranah politik akan menjadi perdebatan yang tidak akan selesai-selesai. Tidak sehat buat demokrasi kita itu loh. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Martini? Ya. Jadi untungnya tidak banyak negara, tetapi yang jadi kan ribut, pro dan kontra. Bisa dipahami ya? Oke. Pak Agus lanjutkan. Atau ada yang mungkin bertanya lagi? Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kemudian tadi kita bicara standar pelayanan publik, ada prosedur layanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian ini pun ketika kita menyusun SOP harus jelas setiap tahapan. Di loket 1 berapa jam? Di atasannya loket 1 misalnya penyeliannya namanya berapa jam?
di meja pejabat yang meng-ACC berapa jam. Jadi setiap tahapan, setiap meja harus jelas timingnya, waktu penyelesaian. Karena fakta di lapangan, contoh misalnya kemarin minggu lalu Pak Agus pernah ceritakan, untuk menyelesaikan check-in di bandara saja, beberapa waktu lalu terakhir Pak Agus pergi, itu satu orang bisa lebih dari 15 menit. Syukur-syukur bandaranya bandara kecil. Kalau seperti Ngurah Rai atau Soekarno-Hatta, betapa parahnya itu. Kemudian kemarin juga perjalanan terakhir Pak Agus di salah satu bandara besar, memang maskapai sudah menyediakan loket banyak, tetapi mungkin mereka tidak tahu rasio penumpang. Sehingga pada hari itu, saya pribadi Pak Agus, itu kalau tidak nyerobot ke loket yang ada loket khusus kosong itu, ada tulisan apa lupa Pak Agus di sana itu, Pak Agus nekat ke sana karena menganggap sudah tidak cukup waktu untuk check-in. Syukurnya dilayani. Tetapi yang satu pesawat dengan Pak Agus yang tidak ke loket yang kosong itu, mereka masih ngantri. Sampai akhirnya saya berlari dari loket itu sampai ke gate. Nah, itu menunjukkan berarti pelayanan publik itu di jasa penerbangan publik kan. Itu berarti dia tidak menghitung rasio rasio fluktuasi penumpang, jam berapa penumpang ramai. Meskipun loketnya sudah banyak, tetapi kan mungkin penerbangannya tidak dihitung sama mereka. Nah, ini Pak Agus ingin mengatakan, ketika bicara waktu penyelesaian, pastikan bagaimana fakta estimasi layanan yang akan diberikan. Berapa pelanggan yang akan datang, berapa publik yang akan datang, berapa mesti ada loket. Bisa dipahami? Mahasiswa. Itu yang perlu Anda cermati ketika Anda bekerja di institusi publik. Jadi tidak cukup meskipun loketnya 10, tapi kalau penumpangnya 1000 datang, cukup nggak yang 10 loket? Cukup nggak? Nggak kayaknya. Nggak cukup. Tidak. Jadi bukan jumlah loket yang menjadi ukuran. Harus ada ketemu hitungan-hitungan kuantitatif. Berapa loket harus tersedia ketika estimasi yang dilayani berapa. Itu harus diukur. Termasuk misalnya Anda nanti misalnya bertugas di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu misalnya. Anda harus sudah mempunyai data bulan Januari kira-kira estimasi berapa masyarakat datang. Februari berapa, Maret berapa, April berapa, tergantung jenis layanan. Jadi di Januari itu pun Anda sudah estimasi, minggu pertama berapa kira-kira, minggu kedua berapa. Yang satu minggu juga Anda estimasi, kalau Senin bagaimana, Selasa bagaimana, Rabu bagaimana, Kamis bagaimana, Jumat bagaimana. Kalau Anda mau memberikan layanan Sabtu juga bisa, seperti Samsat, Sabtu setengah hari dia. Jadi data itu harus Anda punya, sehingga Anda mampu menyiapkan berapa loket yang ada. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi dari loket itu Anda sudah akan bisa memastikan berapa waktu penyelesaian pelayanan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita bicara standar pelayanan publik. Tetapi ada syarat yang belum Pak Agus ceritakan ke Anda. Layanan bisa maksimal, salah satunya itu pemberi layanan apa? Syarat pemberi layanan apa? Syarat penjabat-penjabat, orang-orang yang memberi layanan, salah satu persyaratan mereka bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya, Pak, harus silakan. sesuai SOP, Pak. Itu di luar diri, di luar pemberi layanan, di dalam badannya itu loh. Saya pelayan, Anda pelayan. Kita bisa memberikan layanan maksimal, syaratnya apa? Kerjasama, Pak.
Oke, betul kerjasama. Tetapi saya mau kerja dengan baik apabila apa? Sudah menguasai bidang. Betul, Iya. itu dari sisi kemampuan brainstorming-nya. Ya. Sudah menguasai bidang tapi tidak punya uang, gajinya habis gimana? Kalau di sektor publik kan pasti ada lah, Pak. Ya, betul. Karena semua pegawai dapat gaji. Tetapi ketika faktanya ada petugas pelayanan yang kitir gajinya habis karena sudah dimakan bank, bayar cicilan. Kira-kira dia bisa nggak melayani dengan bagus? Yang pastinya tidak, Pak. Itu yang perlu menjadi perhatian Anda semua. Jadi salah satu yang perlu dicermati oleh kita semua, tidak hanya bicara institusi, tapi orang per orang petugas pelayanan itu. Petugas pelayanan di samping dia harus kompeten, mempunyai kemampuan, tidak hanya knowledge skill, tetapi juga sosiokultural, komunikasinya bagus, sopan. Yang tidak kalah pentingnya, mereka sudah tuntas urusan dapur dan urusan kehidupan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau dia kompeten, punya knowledge, skill bagus, tahu pekerjaan, komunikasi bagus. Tapi gajinya itu habis dimakan bank. Kira-kira dia bingung nggak kerja? Bingung nggak? Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Tapi kalau itu kan kalau yang seperti Bapak bilang tadi dimakan bank itu kan pilihannya dia, Pak. Dia yang mau cari utang. Tapi sekalipun itu udah dimakan bank gajinya atau TPP-nya mungkin. Ya. Itu kan mau tidak mau dia harus menjalankan kewajibannya, Pak, melayani. Tetapi jadi maksudnya Widi itu ya, betul, bisa. Betul. Uh-huh. Ketika kondisinya Widi sekarang, gajimu sisa 200.000 saja. Kira-kira Anda kerja maksimal nggak di tempat Anda ini? Terpaksa maksimal, Pak. Dipaksa maksimal. Widi paksa maksimal. Anda maksimal kerja, tetapi tidak dapat tambahan gimana? Kira-kira komplain nggak istri dan anak-anak Anda? Oh, tidak. Yang ingin saya katakan kepada kalian, inilah yang belum diatur oleh negara sebenarnya. Harusnya ada pengetatan pinjam di bank, sehingga terjaga para pelayan itu. Bisa dipahami? Pak, kalau ya, PNS kan sebenarnya kan kalau untuk PNS kan semua sudah diatur, misalnya biaya kehidupan keluarganya kan juga dapat, Pak. Jadi kalau kita masyarakat sendiri tidak perlu memikirkan beban hidupnya, yang penting pelayanannya bagus. Harusnya begitu. Tetapi faktanya sampai dengan hari ini belum ada pengetatan aturan. Jadi aturan harus ketat kepada mereka. Mereka boleh pinjam di bank dan itu harus diikuti dengan bagus, diterapkan dengan bagus. Tidak boleh semua uangnya dijadikan agunan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bahkan Pak, Pak, maaf Pak. Ya. Bahkan saya Widi mau nanya dong Pak, mungkin agak melenceng. Kalau misalnya itu tuh kan yang bisa dijadiin gitu tuh maksudnya kan gaji aja Pak ya. Kalau misalnya tunjangan itu kan di luar. Nggak boleh ini kan Pak. Ya. Tapi sebenarnya kenyataannya yang Widi tahu banyak yang make itu Pak, tunjangannya tuh dipakai gini untuk apa namanya bayar utang. Jadi betul. Gitu jadi betul. Makanya sebenarnya itu yang Pak Agus katakan, aturan harus tegas dilaksanakan. Dan ini levelnya di tingkat pimpinan. Harusnya perbankan itu ketat juga. Cuman kan perbankan kita ini kan kejar target dia. Yang mohon maaf, betul, Pak. Yang seharusnya tidak boleh dibolehkan sama mereka karena kejar target itu. Tapi kan semestinya ada komitmen bersama itu antara perbankan dengan Kementerian Pan RB dengan pimpinan-pimpinan organisasinya. Bisa dipahami? Bisa Pak.
Itu sebenarnya masalah kita hampir di semua tempat begini. Ya, karena itu tadi yang dibilang Widi, tidak hanya gajinya yang diagunkan, tetapi TPP-nya juga, ya kan? Ya, itu akhirnya berimplikasi terhadap kualitas layanan. Ya mahasiswa, saya rasa kekurangannya bisa kalian nanti baca, saya kirim nanti di LMS. Kemudian untuk tugas silahkan nanti dibuka di masing-masing LMS. Ya. Setiap orang harus mendownload ke Google Scholar saya. Nanti saya kasih tugasnya. Ya, demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang, Pak Gus mohon maaf. Pak Gus tutup dengan menyampaikan pramusanti. Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.